Kamu pernah nggak merasa kalau kamu tuh udah tahu semua teori tentang keuangan? Udah baca buku-buku finansial, follow akun-akun edukasi keuangan, sampai rajin nyatet pengeluaran di aplikasi budget planner. Tapi anehnya, uang tetap aja habis. Tabungan yang niatnya dikumpulin tiap bulan, selalu ketiban hal penting yang nggak bisa ditunda. Dan lucunya, tiap bulan rasanya kayak ada keajaiban darurat yang datang. Ada aja yang butuh dikeluarin. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, semua itu kayaknya bukan beneran darurat deh. Tapi ya udah, uangnya udah keburu keluar, dan nabung lagi-lagi cuma jadi niat doang. Kalau kamu relate, mungkin kamu bukan boros. Mungkin kamu bukan kurang ilmu. Bisa jadi kamu kecanduan sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu urgensi. Banyak orang yang berpikir kalau gagal nabung itu pasti karena dua hal. Kurang penghasilan atau gaya hidup terlalu tinggi. Padahal, ada satu monster kecil yang sering ngumpet di balik keputusan-keputusan impulsif kita, yaitu si urgensi. Bukan berarti kamu drama atau lebay, tapi kamu terbiasa hidup dalam mode respon cepat. Kebiasaan ini seringnya terbentuk dari dua arah, tekanan dari luar dan ketakutan dari dalam. Tekanan dari luar misalnya kayak teman yang ngajak patungan kado, atau tiba-tiba ada diskon besar di toko favorit, atau keluarga bilang, ini cuma sekarang loh, mumpung murah. Sementara tekanan dari dalam tuh lebih halus. Suara kecil di kepala yang bilang, kalau nggak sekarang nanti nyesel. Atau, nggak apa-apa deh, besok bisa ganti. Dan akhirnya, kamu beli, kamu transfer. Kamu keluarin uang yang sebenarnya udah dialokasikan buat tabungan. Ironisnya, kamu sadar kamu salah. Tapi kesadarannya datang belakangan setelah euforia selesai. Setelah saldo kembali ke angka 0 atau bahkan minus. Dan disitulah kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Lagi-lagi ngerasa gagal. Padahal kamu bukan gagal karena nggak tahu, tapi karena kamu terlalu sering berhadapan dengan urgency trap. Urgency trap itu jebakan yang bikin semua hal terasa penting dan harus segera dilakukan. Padahal nggak semuanya se-urgent itu, tapi otak kita udah terlatih buat ngerespon cepat. Karena kita hidup di zaman yang semua serba buru-buru. Notifikasi, deadline, FOMO, limited offer, flash sale. Kita diajarin bahwa yang lambat akan kalah. Makanya kamu bisa ngerasa bersalah kalau nggak ikut beli sesuatu yang diskonnya cuma hari ini. Padahal tabungan darurat kamu masih bolong. Ironisnya, kamu ngerti pentingnya dana darurat. Tapi keputusan kamu kalah sama momen. Dan disinilah kita mesti jujur sama diri sendiri. Kadang kita bukan kurang kontrol, tapi terlalu sering hidup di mode survival. Mode survival itu kayak kamu terus-menerus ngerasa kejar-kejaran sama waktu, sama kebutuhan, sama standar sosial. Setiap hari rasanya kayak ada yang mepet. Akhirnya kamu lupa ngejar hal besar karena sibuk beresin yang kelihatan urgent aja. Kayak kamu pengen punya rumah sendiri. Tapi di tengah jalan, kamu beli HP baru karena yang lama kayaknya udah ketinggalan zaman buat kerja. Kamu bilang ke diri sendiri, ini buat produktivitas. Padahal dalam hati kamu tahu, kamu beli karena takut nggak kelihatan update. Atau kamu udah niat nabung buat traveling impian. Tapi tiba-tiba muncul ajakan staycation mendadak dari teman. Kamu bilang ke diri sendiri, kan butuh healing juga. Dan ya, kamu transfer. Karena healing sekarang lebih mudah dibenarkan daripada mimpi yang masih jauh. Tanpa sadar, kamu jadi kecanduan rasa lega sesaat. Rasa tenang karena kebutuhan terpenuhi sekarang. Rasa bangga karena bisa ikut tren. Rasa puas karena bisa bilang iya saat orang lain butuh bantuan. Tapi efeknya, kamu ngerasa kosong dan capek setelahnya. Karena tahu kamu lagi-lagi ngorbanin hal yang sebenarnya lebih penting buat kamu, yaitu rasa aman finansial. Lucunya, semua orang bakal bilang kamu baik, suportif, gak pelit. Tapi di balik itu, kamu mulai bertanya, kok aku terus ya yang gak punya sisa uang? Dan ini bukan soal pelit atau enggak. Ini soal kamu perlu memprioritaskan dirimu sendiri juga. Bukan buat egois, tapi supaya kamu bisa sustain. Karena yang namanya nabung bukan soal jumlahnya, tapi soal konsistensinya. Konsistensi cuma bisa dijaga kalau kamu nggak terus-terusan diambil alih sama yang kelihatan penting hari ini. Coba pikirin ini. Berapa banyak keputusan finansialmu yang kamu ambil dalam kondisi buru-buru? Dan berapa banyak yang benar-benar kamu pikirin dengan tenang? Kadang kamu nggak sadar bahwa hidupmu terlalu banyak notifikasi yang bikin kamu ngerasa harus bertindak sekarang juga. Dan notifikasi ini nggak cuma dari HP, tapi dari lingkungan,
omongan orang, ekspektasi keluarga, sampai rasa takut kehilangan momentum. Makanya penting banget buat punya momen jeda, momen diam, momen buat ngeliat ulang ini beneran penting atau cuma kelihatan mendesak. Salah satu hal yang bisa bantu kamu belajar berhenti dari kebiasaan ini adalah belajar delay gratification. Nunda kesenangan sekarang demi hasil yang lebih besar nanti. Kedengarannya sederhana, tapi susah banget dilakuin kalau kamu nggak punya sistem. Karena gini ya, tubuh kita tuh nyari kenyamanan. Dan kenyamanan tercepat adalah beli sesuatu atau ngelakuin hal yang bisa kasih dopamin. Tapi kenyamanan jangka panjang itu datangnya dari keputusan-keputusan kecil yang terus dijaga. Misalnya, kamu pakai sistem budget 50-30-20. Tapi kamu juga pasang pengingat khusus sebelum belanja. Bukan sekadar reminder, tapi semacam cooling period. Kamu biasain diri untuk nggak langsung transfer begitu lihat barang lucu. Kasih jeda, tunda 1-2 hari. Kalau setelah itu kamu masih ngerasa barang itu penting banget, baru kamu ambil. Atau kamu bikin auto debit yang langsung masuk ke tabungan atau instrumen investasi begitu gajian turun. Jadi kamu nggak dikasih kesempatan mikir, karena udah otomatis diselamatin duluan. Sisanya baru buat kebutuhan hidup dan sesekali reward. Nah, buat kamu yang ngerasa sering kegoda sama urgensi belanja, apalagi yang bilang, ini demi kerjaan. Pastikan kamu beli barang yang benar-benar menunjang produktivitasmu secara rasional, bukan emosional. Misalnya, kamu butuh ring light buat bikin konten, atau meja kerja ergonomis supaya nggak gampang pegal dan lebih fokus kerja malam. Nah, ini bisa masuk kategori investasi produktif. Tapi kamu juga harus tahu kapan sesuatu itu cuma sekadar biar keren dilihat orang. Kalau kamu lagi nyari alat kerja yang bisa bantu fokus tanpa bikin kantong kering, aku ada beberapa rekomendasi juga. Ini yang aku pakai sendiri dan lumayan ngebantu buat kerja dari rumah tetap nyaman. Cek aja di pojok kiri bawah atau di deskripsi ya. Siapa tahu cocok juga buat kamu. Intinya, belanja boleh. Tapi belanja yang sadar, belanja yang direncanakan, bukan karena panik, bukan karena takut FOMO. Karena pada akhirnya, menabung itu bukan soal tahan gak belanja, tapi soal bisa bilang belum perlu saat semua hal terasa pengen dibeli. Dan buat kamu yang mungkin sekarang ngerasa stuck, udah usaha tapi selalu balik ke titik awal. Coba lihat lagi, kamu beneran kekurangan uang, atau kamu kecanduan rasa urgent? Kamu beneran butuh sesuatu sekarang atau kamu cuma nyari rasa lega? Kadang jawabannya nggak langsung kelihatan. Tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Mulai dari kasih jeda sebelum ambil keputusan. Mulai dari ngakuin kalau kamu terlalu sering nyari validasi dari tindakan cepat. Mulai dari nerima bahwa nggak semua penting itu harus kamu tanggapi. Dan mulai belajar percaya, kamu bisa. Hidup tanpa harus ikut lomba buru-buru. Karena tujuan kita bukan jadi yang tercepat, tapi jadi yang paling tahan lama. Akhirnya, semuanya balik ke kamu. Mau terus-terusan kejar urgensi sampai lupa nabung, atau mau pelan-pelan balik pegang kendali. Karena kendali itu nggak datang dari pengetahuan yang lebih banyak, tapi dari berani bilang, nggak sekarang. Dan kamu pantas punya hidup yang nggak terus-terusan dikejar-kejar kalimat katanya urgent.